Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik kembali, yaitu bagaimana sih caranya untuk mengecek bantuan BSU, bantuan subsidi upah. Oke para pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Oke para pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik kembali, yaitu bagaimana caranya untuk mengecek atau mendaftar bantuan subsidi upah atau yang dikenal dengan bantuan BSU. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bantuan BSU. Bantuan BSU itu di mana pemerintah menggelontorkan bantuan di saat pandemi ya, waktu tahun 2001 atau 2020 ya, pokoknya 2020-2021 lah. Nah, atas pandemi itu akhirnya pemerintah menggelontorkan berbagai macam bantuan, termasuk bantuan BSU ini. Jadi tidak hanya bantuan BSU aja, ada bantuan BPNT, ada bantuan PKH, ada bantuan ibu hamil, bantuan lansia, anak sekolah, terus ada bantuan UMKM, ada bantuan BLT, terus bantuan BSU, dan yang terakhir tuh ada bantuan BLT BBM. Nah, kalau bantuan BSU ini, jadi kalau untuk mendaftar bantuan BSU tidak bisa langsung sembarangan ya, atau misalnya secara individual langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan bantuan BSU, itu tidak bisa ya para pemirsa. Jadi kalau bantuan BSU ini, para pekerja yang ingin mendapatkan bantuan BSU harus mendaftar melalui HRD perusahaannya masing-masing para pemirsa. Jadi tidak bisa sendiri, jadi harus kolektifan, didaftarkan sama HRD-nya, HRD si perusahaan ini nih. Nah, pekerja tidak dapat mendaftarkan sendiri atau daftar secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, jadi harus dari pihak perusahaannya atau tempat pemberi kerjanya. Jadi seperti itu ya para pemirsa untuk mendaftarkan bantuan BSU. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus untuk syarat penerima BSU, syarat penerima BSU yaitu pertama, warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan NIK. Yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Yang ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan. Jadi pokoknya yang dapat BSU tuh yang di bawah gajinya 3,5 juta per bulan ya. Kalau yang di atas 3,5 juta per bulan, misalnya 4 juta atau 5 juta, itu nggak dapat para pemirsa. Terus syarat lainnya adalah penerima bukan pegawai negeri sipil, PNS atau TNI Polri. Nah, adapun gaji yang upah dimaksud di pasal itu merupakan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Jika pekerja bekerja di bawah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota dibulatkan atas hingga ratus ribuan rupiah sebesar upah minimum kabupaten atau kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Tuh, terus juga sini ada cara cek terdaftar atau belum menjadi penerima BSU. Gampang ya para pemirsa untuk mengeceknya. Kalian bisa mengecek ke HRD perusahaan, misalnya nanya ke HRD perusahaan, tapi kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita nanya terus ke HRD perusahaannya, kan nggak mungkin. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mengeceknya supaya nggak nanya terus ke HRD-nya, ini udah cair belum. Nah, masih mending kita ngecek sendiri aja. Gampang para pemirsa caranya. Tinggal kita masuk ke website BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya akan memberitahu caranya. Di sini saya akan membuka dulu browser Opera-nya. Browsernya para pemirsa, mau pakai Chrome bisa, mau pakai Opera juga bisa. Nah, di
sini kalian tinggal masukkan saja Kemnaker. Pada tulis Kemnaker terus padu enter Kemnaker. Nah, ini pilih Kemnaker, pilih kemnaker.go.id. Nah, di sini ini website Kemnaker ya para pemirsa tuh. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk cara mengeceknya kalian tinggal masuk ke yang garis ini nih. Tapi nanti diarahkan lagi kalau nggak salah. Oh nih, di sini. Nah, kalau yang belum punya apa ya akunnya, kalian harus masuk dulu. Di sini kan saya pakai akun punya istri aku ya yang terdaftar di BSU. Nah, di sini kalian harus masuk dulu berarti. Misalnya masuknya layanan tuh. Oh, ini masuk langsung ke Kemnakernya, berarti masuknya dari sini para pemirsa. Sebentar. Bukan. Masuknya berarti coba dari sini dulu sebentar, bantuan BSU, lalu pilih ini. Nah, masuknya dari sini nih, bsu.kemnaker.go.id. Tuh, di sini ada tulisan program bantuan subsidi gaji upah 2002 diberikan satu kali kepada pekerja sebesar 600.000. Tuh, syaratnya udah yang tadi saya bacakan tuh. Ini syarat-syaratnya tuh, nih langkah pengecekannya. Tadi bener kan, masuk ke kemnaker.go.id, terus daftar akun. Nanti di Kemnaker itu tadi kan karena saya udah masuk ke akun istri saya, jadi nggak ada tulisan kayak masuknya. Nah, di sini daftar akunnya, pendaftaran tuh. Terus kalau udah ya masuk login ke dalam akun Anda, terus lengkapi profil, lalu cek notifikasi. Di sini nih, kalau misal masuk ke pengecekan ini nanti masuk diarahinnya ke website yang Kemnaker itu, pengecekan tuh, masuknya diarahinnya ke sini, masuk ke kemnaker.go.id. Nanti seperti ini. Kalau misalnya sudah masuk ya, saya klik website kemnaker.go.id nya dulu aja nih, klik tuh kan diarahinnya masuk ke sini lagi. Nah, nanti di sini kalian kalau misalnya sudah masuk ya, seperti misalnya udah masuk nih, ini kan udah masuk nih loginnya, websitenya, tinggal kalian pilih sini yang ini nih, garis 3, terus kalian pilih yang profil kalian sendiri, pilih foto profil kalian, terus lalu ya diklik aja, pilih yang profil. Sebentar. Pilih profil. Nah, nanti kan ini kan udah masuk ke pilih profil, nanti tinggal pengecekannya. Ini masalahnya mungkin karena banyak yang akses ya para pemirsa, jadi agak sulit buat untuk mengecek apakah ini masih calon. Jadi ada langkah-langkahnya ya para pemirsa, ada calon terus ditetapkan. Kalau udah ditetapkan berarti udah resmi, pasti disalurkan, sudah pasti resmi disalurkan bantuannya. Sepertinya emang ini banyak yang akses, mungkin harus dibukanya agak maleman ya para pemirsa. Ini nanti saya di back dulu ya, saya buka dulu yang baru, terus saya masuk ke yang bantuan BSU sebentar. Nanti saya tunjukkan seperti ini maksudnya nih. Nah, maksudnya saya seperti ini nih. Nanti kalau misalnya pas pengecekan ya ada tulisan begini nih, calon tahap 1 calon. Kalau calon tuh terdaftar, Anda mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU BP dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini berarti kalau calon tuh baru tahap 1. Nah, kalau misalnya sudah tahap 2 berarti namanya penetapan. Penetapan tuh ditetapkan, Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai
penerima bantuan subsidi upah. Kalau udah penetapan tuh biasanya udah pasti nanti cair, udah pasti ada beberapa hari atau beberapa minggu pasti nanti udah langsung masuk aja ke rekening. Tahu nanti ada tulisan nanti tahap 3 baru penyaluran dana BSU darurat kamu telah tersalurkan ke rekening Anda akan mendapatkan kepada dana bantuan subsidi upah telah tersalur ke rekening Bank Himbara Mandiri, BRI, BNI, BTN atau Bank Syariah Indonesia. Khusus untuk Anda yang bekerja di ATM penyelenggaraan PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU. Nah itu jadi ada 3 tahapan. Ini kita coba masuk lagi. Masih enggak? Oh masih ya. Oke para pemirsa, kita lanjut lagi untuk pengecekannya. Karena tadi sulit, saya coba pakai HP saya langsung. Setelah kita ketikkan lagi alamatnya Kemnaker, nah ini .go.id dan enter langsung. Oke, sini sudah masuk. Nah kita langsung masuk ke yang strip 3 ini, lalu pilih profil kita. Nah profilnya, nah kita tunggu saja dulu. Nah di sini kan udah masuk nih ke alamat website Kemnakernya. Terus tarik ke bagian bawah. Nah di sini statusnya bantuan subsidi upah BSU-nya masih calon ya para pemirsa, belum ditetapkan atau tersalurkan, masih berupa calon. Tuh, lo dikatakan kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022. Mohon bersabar untuk menunggu konfirmasi selanjutnya. Nah, jadi cara pengecekan di aplikasi website Kemnakernya seperti ini ya para pemirsa. Jadi langsung lihat ke bawah aja. Kalau misal masih calon ya ini pilihannya calon. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan nanti warna yang hijaunya di sini ditetapkan. Jadi kita tidak usah menanya-nanya lagi ke HRD-nya, kita bisa langsung cek langsung. Nah bagaimana kalau misalnya kita belum punya akunnya? Nah kalau misalnya belum punya akunnya bisa sebenarnya daftar. Sebenarnya bisa ngeceknya, ada caranya, ada cara keduanya. Jadi kalau misalnya belum punya akun kita bisa juga langsung ya cara mengeceknya. Jadi kalau bisa sih harus punya akun dulu, daftar akun. Nanti biar gampang, nggak perlu masukin nick segala macam lah pokoknya. Nah untuk cara yang keduanya kita lanjut lagi ya. Oke para pemirsa, untuk cara yang keduanya kalian masuk ke alamat link ini bsu.bpjs. Ini ketenagakerjaan.go.id, bsu.bpjs-ketenagakerjaan.go.id dan enter. Nah di sini kita masuk lagi ke sebuah website, yaitu website BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau tadi kan website Kemnaker ya, nah ini website ke BPJS Ketenagakerjaan. Tuh di sini ada keterangannya, tinggal dibaca sendiri. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah BSU. Tinggal dibaca sendiri tuh. Nah terus scroll ke bawah. Nah di sini cara pengecekannya nih. Cara pengecekan tanpa kita harus tanpa harus kita mendaftarkan atau membuat akun dulu di Kemnaker. Bisa seperti ini, tapi kan ribet juga kalau misalnya tiap hari atau misalnya tiap minggu kita ngecekin aja, masukin nick, masukin nama, bla bla segala macam. Masih mending kita langsung buat akunnya aja di Kemnaker, tinggal langsung masuk ke website Kemnaker, tinggal scroll ke bawah, udah tinggal dicek aja, nggak usah capek-capek lagi buat ngetikin nick segala macam. Nah ini sekarang saya coba masukin nicknya terlebih dahulu sebentar. Oke, sekarang saya masukkan nicknya dulu.
Oke, sekarang saya akan ketikkan lanjutkan. Di sini data-data sudah saya masukkan semua dan saya akan ketik lanjutkan nih. Nah, benar di sini istri saya mendapatkan BSU. Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah BSU. Untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Nah, jadi seperti itu para pemirsa. Untuk cara keduanya di website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadi seperti itu ya para pemirsa, cara untuk mengeceknya bisa langsung dari Kemenaker sama di website bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, kalau yang di Kemenaker itu kita harus terdaftar terlebih dahulu, bikin akunnya. Jadi biar gampang, nggak usah masukin nick, nama lengkap, nomor telepon dan lain-lainnya lah. Jadi setiap ngecek ya harus kayak begitu. Nah, kalau yang pakai BPJS Ketenagakerjaan ini harus masukin nick, nama lengkap, nama ibu kandung dan data-data penting lainnya supaya bisa ngecek terdaftar atau tidak. Nah, kalau ini kan kalau yang di BSU ini kan, yang di website BSU BPJS Ketenagakerjaan kan cuma ngecek Anda lolos saja, Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon. Nah, kalau di website Kemenakernya itu lengkap ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah lolos nih, terus ada tulisan calon. Nah, kalau misalnya sudah calon baru ditetapkan, kalau sudah ditetapkan baru terus penyaluran. Nah, kalau di website BSU BPJS Ketenagakerjaan nggak bisa ngecek kita sudah ditetapkan atau sudah disalurkannya, jadi nggak bisa. Jadi makanya mau nggak mau kalian harus daftar akunnya di Kemenaker terlebih dahulu supaya tahu penyalurannya tuh, misalnya sudah ditetapkan atau sudah disalurkan apa belum bantuan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya para pemirsa untuk pengecekan bantuan BSU-nya, bantuan subsidi upahnya. Oke para pemirsa, sekian dulu tips dari saya ini. Semoga tips dari saya ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Adams Channel. Sampai berjumpa lagi di tips dan trik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.